Mari mengenal wayang golek Sunda, merupakan salah satu aliran dari kesenian wayang. Umumnya wayang ini dipentaskan di wilayah Parahyangan, Jawa Barat dengan menggunakan bahasa Sunda. Namun wayang ini juga dipentaskan di luar wilayah tersebut seperti di Brebes dan Cilacap di Jawa Tengah. Lakon yang dimainkan dalam wayang golek Purwa adalah kisah Mahabharata dan Ramayana. Aliran wayang golek ini diperkirakan mulai berkembang di Jawa Barat sejak abad ke-19 dipelopori oleh Bupati Bandung Wiranata Kusumah III. Pagelarannya di waktu itu dikhususkan untuk kaum menak, bangsawan, sebelum akhirnya menyebar luas di kalangan masyarakat Sunda. Pertunjukan seni wayang golek merupakan seni pertunjukan teater rakyat yang banyak dipagelarkan. Selain berfungsi sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruatan, pertunjukan seni wayang golek juga menjadi tontonan dan hiburan dalam perhelatan tertentu. Sejak 1920-an, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden. Popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi sehingga mengalahkan popularitas dalam wayang golek itu sendiri, terutama ketika zamannya Upit Sarimanah dan Titim Patimah sekitar tahun 1960-an. Perkembangan wayang golek di Tanah Pasundan. Perkembangan wayang golek melaju pesat, kesenian wayang golek berbahasa Jawa mulai digeser ketenarannya dengan kesenian wayang golek berbahasa Sunda. Bisa dibuktikan dominasi wayang golek berbahasa Sunda pada abad ke-17 pada masa ekspansi Kesultanan Mataram. Pertunjukan seni wayang golek yang kala itu masih bertahan mewarisi beberapa pengaruh Hindu sebagai bekas wilayah kerajaan Sunda Pajajaran. Pakem dan jalan ceritanya sesuai dengan versi Jawa meskipun terdapat beberapa perbedaan nama tokoh, yang kemudian dalam pertunjukan wayang golek berbahasa Sunda dikenal pula sebagai wayang golek Purwa. Pada waktu kabupaten-kabupaten di Jawa Barat ada di bawah pemerintahan Mataram, ketika masa pemerintahan Sultan Agung, 1601-1635, penggemar seni pewayang meningkat, bukan hanya dari kalangan biasa bahkan banyak bangsawan Sunda yang datang ke Mataram untuk mempelajari bahasa Jawa dalam konteks kepentingan pemerintahan. Dalam penyebarannya wayang golek tumbuh dengan membebaskan pemakaian bahasa masing-masing. Hasilnya seni pewayangan berkembang dan menjangkau seluruh daerah Jawa Barat. Menurut penjelasan Dr. T.H. Pigeaut, bahwa seorang Bupati Sumedang mendapat gagasan untuk membuat wayang golek yang bentuknya menyerupai wayang kulit dalam lakon Ramayana dan Mahabharata. Perubahan dari bentuk wayang kulit menjadi golek terjadi secara berangsur-angsur, hal ini terjadi sekitar abad 18-19. Hal ini diamini dengan adanya berita bahwa pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1794-1829 Dalem Bupati Bandung, Karanganyar, menugaskan Ki Darman seorang pegiat wayang kulit asal Tegal, Jawa Tengah yang berdomisili di Cibiru, Jawa Barat untuk membuat wayang golek Purwa. Kemudian pada abad ke-20 perubahan-perubahan bentuk wayang golek menjadi semakin baik dan sempurna. Hasilnya dapat dilihat pada perkembangan wayang golek yang sering kita jumpai pada masa sekarang ini. Wayang golek yang akrab kita temui tersebut adalah penyempurnaan bentuk dari wayang golek Purwa Sunda. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, pagelaran wayang golek mula-mula eksklusif dilaksanakan oleh kaum bangsawan, terutama para penguasa seperti Bupati di Jawa Barat mempunyai cukup andil dalam perkembangan kesenian wayang golek di Jawa Barat. Pada awalnya pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh para kaum priai, kaum bangsawan Sunda, di lingkungan istana atau kabupaten baik untuk kepentingan pribadi ataupun keperluan umum. Fungsi pertunjukan pada kala itu masih bergantung pada permintaan para bangsawan. Pagelaran seni wayang golek memiliki tujuan bermacam-macam, dari mulai yang sifatnya ritual, ataupun dalam rangka tontonan atau hiburan semata. Pertunjukan yang bersifat ritual sudah jarang dipentaskan, misalnya saja pada upacara sedekah laut atau sedekah bumi, yang biasanya hanya diadakan setahun sekali. Perkembangan kesenian wayang golek berbahasa Sunda mulai berkembang di Jawa Barat sejak kejayaan Kesultanan Cirebon, terutama kisah wayang Purwa, Ramayana dan Mahabharata. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, misalnya dalam penamaan tokoh-tokoh punakawan yang dikenal dalam versi Sundanya. Adapun kesenian wayang kayu berbahasa Jawa saat ini dapat dijumpai bentuk kontemporernya sebagai wayang menak di wilayah Kudus dan wayang cepak di wilayah Cirebon, meski popularitasnya tidak sebesar wayang golek di wilayah Parahyangan. Kini selain sebagai bentuk teater seni pertunjukan wayang,
Kerajinan wayang golek juga kerap dijadikan sebagai cindera mata oleh para wisatawan. Tokoh wayang golek yang lazim dijadikan cindera mata benda kerajinan adalah tokoh pasangan Rama dan Sinta, tokoh wayang terkenal seperti Arjuna, Sri Kandi, dan Krishna, serta tokoh punakawan seperti Semar dan Bagong, atau Cepot Bawor. Kerajinan wayang golek ini dijadikan sebagai dekorasi, hiasan atau benda pajangan interior ruangan. Adapun pada zaman modern ini, wayang golek purna kreasi sudah mulai dikembangkan oleh para pengrajin wayang muda, yang tetap tidak menghilangkan pakem dari wayang golek purwa. Sejarah perkembangan wayang golek. Wayang Teknosidias diakses tanggal 31 Desember 2018. Sejarah. Kehadiran wayang golek tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wayang kulit. Penyebaran wayang di Jawa Barat dimulai pada masa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak, kemudian disebarluaskan para wali Songo. Termasuk Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1568 memegang kendali pemerintahan di Kesultanan Cirebon. Beliau memanfaatkan pergelaran wayang kulit sebagai media dakwah untuk penyebaran agama Islam. Baru sekitar tahun 1584 Masehi di Jawa Tengah salah satu sunan dari Dewan Wali Songo menciptakan wayang golek, tidak lain adalah Sunan Kudus yang menciptakan wayang golek pertama. Dalam perjalanan sejarahnya, pergelaran wayang golek mula-mula dilaksanakan oleh kaum bangsawan. Terutama peran penguasa, terutama para bupati di Jawa Barat, mempunyai pengaruh besar terhadap berkembangnya wayang golek tersebut. Pada awalnya pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh para priyayi, kaum bangsawan Sunda, di lingkungan istana atau kabupaten untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan umum. Di daerah Cirebon disebut sebagai wayang golek papa atau wayang cepak karena bentuk kepalanya datar. Pada mulanya yang dilakonkan dalam wayang golek adalah Ceritera Panji dan wayangnya disebut wayang golek menak. Salmun, 1986, menyebutkan baru pada tahun 1583 Masehi, Sunan Kudus membuat wayang dari kayu yang kemudian disebut wayang golek yang dapat dipentaskan pada siang hari. Sejalan dengan itu Ismu Nandar, 1988, menyebutkan bahwa pada awal abad ke-16 Sunan Kudus membuat bangun wayang purwo sejumlah 70 buah dengan cerita menak yang diiringi gamelan salendro. Pertunjukannya dilakukan pada siang hari. Wayang ini tidak memerlukan kelir. Bentuknya menyerupai boneka yang terbuat dari kayu, bukan dari kulit sebagaimana halnya wayang kulit. Jadi, seperti golek. Oleh karena itu, tetap disebut sebagai wayang golek. Pada zaman Pangeran Girilaya, 1650-1662, dari Cirebon wayang cepak dilengkapi dengan cerita yang diambil dari babat dan sejarah tanah Jawa. Lakon-lakon yang dibawakan waktu itu berkisar pada penyebaran agama Islam. Selanjutnya, wayang golek dengan lakon Ramayana dan Mahabharata, wayang golek purwa, yang lahir pada 1840, Somantri, 1988. Pementasan wayang golek di Tanah Parahyangan dimulai sejak Kesultanan Cirebon berada di tangan Panembahan Ratu, 1540-1650, yang juga merupakan cicit dari Sunan Kudus. Yang dipertunjukkan saat itu adalah wayang cepak, atau wayang golek papak. Disebut demikian karena memiliki bentuk kepala yang datar. Selanjutnya ketika kekuasaan Kesultanan Cirebon diteruskan oleh Pangeran Girilaya, 1650-1662, wayang cepak semakin populer di mana kisah babat dan sejarah tanah Jawa menjadi inti cerita, yang tentunya masih syarat dengan muatan agama Islam. Kerumitan pembuatan wayang golek. Wayang golek lebih rumit pembuatannya dibanding wayang kulit. Selain karena bentuknya yang 3 dimensi memerlukan tingkat presisi pengukiran yang lebih mumpuni dan lama. Selain juga harus mampu membuat perangkat pakaian tokoh wayang dengan manik-manik dan mahkota tokoh wayang dengan beragam warna-warni yang harmonis. Hanya pengrajin dengan kehalusan jiwa dan tingkat seni yang tinggilah yang bisa memadukan karakter tokoh dengan desain baju yang tepat seperti itu. Wayang golek terbuat dari kayu albasia atau kayu lame. Cara pembuatannya adalah dengan meraut dan mengukirnya, hingga menyerupai bentuk yang diinginkan. Untuk mewarnai dan menggambar mata, alis, bibir dan motif di kepala wayang,
digunakan cat duko. Cat ini menjadikan wayang tampak lebih cerah. Pewarnaan wayang merupakan bagian penting karena dapat menghasilkan berbagai karakter tokoh. Adapun warna dasar yang biasa digunakan dalam wayang ada 4 yaitu merah, putih, prada, dan hitam. Perkembangan selanjutnya adalah wayang golek Purwa yang tidak bisa dilepaskan dari peran Wiranata Koesoemah III, Bupati Bandung ke-6. Beliau sangat menggemari wayang, tetapi ia menginginkan suatu pertunjukan yang lebih menarik dan memiliki nilai-nilai kesundaan. Akhirnya ia meminta salah seorang pengrajin wayang kulit bernama Ki Darman, pegiat wayang kulit asal Tegal, di daerah Cibiru, Ujung Berung, Bandung untuk membuat bentuk wayang golek yang lebih menarik dengan bentuk kepala rupa yang benar-benar menyerupai manusia. Maka lahirlah bentuk wayang golek Sunda seperti yang kita lihat sekarang. Wayang golek semakin populer, tidak lagi sebatas konsumsi kaum menak, tapi masyarakat biasa pun mulai menggemari wayang golek ini. Wayang golek pun semakin menyebar ke segala penjuru Jawa Barat setelah dibukanya The Grote Postweg, Jalan Raya Dendels, yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Barat. Dari paparan di atas maka di tanah Parahyangan bermula muncul wayang-wayang klasik seperti wayang golek Papak, wayang golek Purwa dan wayang golek Pakuan. Wayang golek Papak masih dipertontonkan di daerah Cirebon, dengan kisah babat yang menggunakan bahasa Cirebon. Wayang golek Purwa memainkan kisah Mahabharata dan Ramayana menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Wayang golek Pakuan, kisah yang ditampilkan adalah kisah-kisah legenda priangan seperti Sangkuriang, Munding Laya di Kusumah, Lutung Kasarung dan lain-lain. Etimologi: wayang adalah bentuk teater rakyat yang sangat populer, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan sebuah naskah Jawa kuno yang kemudian diterbitkan Pratnya Paramita pada tahun 1981 mengatakan bahwa wayang bermula dari hayalan ataupun gagasan tentang bayangan manusia yang dapat ditonton. Wayang sendiri berasal dari kata wayangan yang artinya adalah bayangan yang memiliki maksud mempertontonkan sebuah lakon lewat bayangan. Pada mulanya, wayang hanya merupakan hasil hayalan ataupun gagasan yang dilukiskan dalam sebuah daun tal, rontal, yang kemudian mempertontonkan hasil lukisan tersebut lewat bayangan. Mempertontonkan lewat bayangan dilakukan dengan memantulkan lukisan tersebut di atas kain putih dan hanya diterangi lampu. Hal ini membuat orang lain dapat melihat lukisan tersebut dalam bentuk bayangan. Di Jawa Barat, selain dikenal wayang kulit, yang paling populer adalah wayang golek. Istilah golek dapat merujuk kepada dua makna. Sebagai kata kerja, kata golek bermakna mencari. Sebagai kata benda golek bermakna boneka kayu. Berkenaan dengan wayang golek, ada dua macam diantaranya wayang golek Papak, Cepak, dan wayang golek Purwa yang ada di daerah Sunda. Kecuali wayang orang yang merupakan bentuk seni tari drama yang ditarikan manusia, kebanyakan bentuk kesenian wayang dimainkan oleh seorang dalang sebagai pemimpin pertunjukan yang sekaligus menyanyikan suluk, menyuarakan antawagu dan lain-lain. Nilai budaya. Wayang golek sebagai suatu kesenian tidak hanya mengandung nilai estetika semata, tetapi meliputi keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu disosialisasikan oleh para seniman dan seniwati pedalangan yang mengemban kode etik pedalangan. Kode etik pedalangan tersebut dinamakan Sabta Sila Kehormatan Seniman Seniwati Pedalangan Jawa Barat. Rumusan kode etik pedalangan tersebut merupakan hasil musyawarah para seniman seniwati pedalangan pada tanggal 28 Februari 1964 di Bandung. Isinya antara lain sebagai berikut. 1. Seniman dan seniwati pedalangan adalah seniman sejati sebab itu harus menjaga nilainya. 2. Mendidik masyarakat. Itulah sebabnya diwajibkan memberi contoh, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. 3. Juru penerang. Karena itu diwajibkan menyampaikan pesan-pesan atau membantu pemerintah serta menyebarkan segala cita-cita negara bangsanya kepada masyarakat. 4. Sosial Indonesia. Sebab itu diwajibkan mengukuhi jiwa gotong royong dalam segala masalah. 5. Susilawan. Diwajibkan menjaga etika di lingkungan masyarakat. 6. Mempunyai kepribadian sendiri,
maka diwajibkan menjaga kepribadian sendiri dan bangsa. 7. Setiawan. Maka diwajibkan tunduk dan taat, serta menghormati hukum Republik Indonesia, demikian pula terhadap adat istiadat bangsa. Tokoh wayang golek. Perkembangan wayang golek pada dari abad 19 hingga abad ke-20 tidak lepas dari para dalang yang terus mengembangkan seni tradisional ini, salah satunya almarhum Ki Haji Asep Sunandar Sunaria yang telah memberikan inovasi terhadap wayang golek agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Lewat tangan terampilnya dalam memainkan wayang kayu, Asep ditanggap hingga ke mancanegara. Tidak sekali dua kali Asep Sunandar Sunaria tampil di luar negeri, tetapi berkali-kali dalang ini membawa kesenian wayang golek go internasional. Tahun 1993, Aba Asep juga diundang menjadi dosen kehormatan di Institut International de la Marionnette di Charleville, Prancis. Sebagai dosen luar biasa selama 2 bulan dan diberi gelar profesor oleh masyarakat akademis Prancis. Setahun kemudian, Aba Asep kembali membawa wayang golek keliling Eropa. Aba diminta menampilkan pertunjukan wayang golek di benua Eropa. 1982 hingga 1985 Asep Sunandar Sunaria rekaman kaset oleh SP Record dan Wisnu Record. 1986, Asep Sunandar Sunaria mendapat mandat dari pemerintah sebagai duta kesenian untuk terbang ke Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, 1986, Dian Record mulai merekam karya-karya Asep Sunandar dalam bentuk kaset pita. Pada tahun 1989, Aba Asep berkunjung ke Amerika dalam rangka pementasan wayang golek. Tahun 1992 Aba juga mengikuti festival wayang, Teater Boneka, di Prancis. Tahun 1994, Asep Sunandar Sunaria mulai pentas di luar negeri, antara lain di Inggris, Belanda, Swiss, Perancis, dan Belgia. Setelah itu, yakni 1995, ia mendapat penghargaan Bintang Satya Lencana Kebudayaan. UNESCO pada tanggal 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan. Dalam lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, itu, wayang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ditetapkan dalam daftar Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Kini selain sebagai bentuk teater seni pertunjukan wayang, kerajinan wayang golek juga kerap dijadikan sebagai cindera mata oleh para wisatawan. Tokoh wayang golek yang lazim dijadikan cindera mata benda kerajinan adalah tokoh pasangan Rama dan Sinta, tokoh wayang terkenal seperti Arjuna, Sri Kandi, dan Kresna, serta tokoh punakawan seperti Semar dan Cepot. Pola pagelaran. Sebagaimana alur cerita pewayangan umumnya, dalam pertunjukan wayang golek juga biasanya memiliki lakon-lakon baik galur maupun carangan. Alur cerita dapat diambil dari cerita rakyat seperti penyebaran agama Islam oleh Walang Sungsang dan Rara Santang maupun dari epik yang bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata dengan menggunakan bahasa Sunda dengan iringan gamelan Sunda, salendro, yang terdiri atas 2 buah saron, sebuah peking, sebuah selentem, 1 perangkat bonang, 1 perangkat bonang rincik, 1 perangkat kenong, sepasang gong, kempul dan gung, ditambah dengan seperangkat kendang, sebuah kendang indung dan 3 buah kulantar, gambang dan rebab. Dalam pertunjukan wayang golek, lakon yang biasa dipertunjukkan adalah lakon carangan. Hanya saja terkadang dipertunjukkan lakon galur. Hal ini seakan menjadi ukuran kepandaian para dalang menciptakan lakon carangan yang bagus dan menarik. Beberapa dalang wayang golek yang terkenal diantaranya Tarkim, R.U. Partaswanda, Abeng Sunaria, Entah Tirayana, Apek, Ade Kosasi Sunaria, Asep Sunandar Sunaria, Cecep Supriyadi, Dede Amung Sutaria, DLL. Pola pengadegan wayang golek adalah sebagai berikut. Tatalu, dalang dan sinden naik panggung, gending jejer kawit, murwa, nyandra, suluk kakawen, dan biantara. Babak unjal, paseban, dan bebegalan. Nagara sejen, patepah, perang gagal, panakawan goro-goro, perang kembang,
Perang raket. Tutuk. Salah satu fungsi wayang dalam masyarakat adalah ngaruat, ruat, yaitu membersihkan dari kecelakaan, mara bahaya. Beberapa orang yang diruat, sukerta, antara lain. Wunggal, anak tunggal. Nanggung bugang, seorang adik yang kakaknya meninggal dunia. Suramba, 4 orang putra. Surambi, 4 orang putri. Pandawa, 5 putra. Pandawi, 5 putri. Talaga Tanggal Kausak, seorang putra dihapit putri. Samudra Hapit Sindang, seorang putri dihapit 2 orang putra, dan sebagainya. Pementasan yang masih bertahan sampai sekarang adalah pertunjukan seni wayang golek untuk hiburan. Bisanya diselenggarakan untuk memeriahkan acara peringatan Kabupaten, Hari Kemerdekaan Indonesia, syukuran, hajatan, dan lainnya. Walaupun demikian, tak berarti esensi yang mengandung nilai tuntunan sudah hilang. Dalam penuturan lakon setiap tokoh pewayangan nilai-nilai pembelajaran selalu ada. Jenis-jenis wayang golek. Ada 3 jenis wayang golek, yaitu wayang golek cepak, wayang golek purwa, wayang golek menak, dan wayang golek modern. Wayang golek papak, cepak, terkenal di Cirebon dengan cerita babat dan legenda serta menggunakan bahasa Cirebon. Wayang golek purwa dengan cerita Ramayana Mahabharata. Wayang golek menak dengan cerita Amir Hamzah. Sedangkan, wayang golek modern adalah wayang golek kreasi baru dengan menggabungkan teknologi modern dalam pertunjukan seperti asap, pencahayaan warna-warni DLL. Beberapa jenis wayang golek yang populer. 1. Wayang golek gaya Sunda dengan cerita purwa. 2. Wayang golek gaya Cirebon dengan cerita purwa, cepak dan menak. 3. Wayang golek gaya Yogyakarta dengan cerita menak. 4. Wayang golek gaya Surakarta dengan cerita menak. 5. Wayang golek gaya Kebumen dengan cerita menak. 6. Wayang golek gaya Tegal dengan cerita purwa dan menak.